moeilijk te zeggen. Ik denk dat je in die wedstrijd gewoon echt heel goed van start gaat. Eerste kwartier, 20 minuten, ja, maak je For my first year. Then my family and I moved to Italy. Kovac. PSSI bisa mempertimbangkan sejumlah nama pemain dengan status grade A yang layak dinaturalisasi untuk menggantikan bek keturunan Indonesia Belanda, Justin Hubner, yang batal menjadi WNI. Sebab, masih ada beberapa nama pemain keturunan yang punya kualitas mumpuni untuk dijadikan andalan timnas Indonesia pada masa depan, mereka bisa berpeluang jadi WNI karena punya garis keturunan Indonesia. Staf ahli khusus Menpora untuk urusan atlet diaspora, Hamdan Hamedan, sebetulnya sudah menyebutkan bahwa 3 pemain grade A ini punya kualitas yang mumpuni untuk timnas Indonesia. Saya cukup mengetahui ketiga nama, Jordi Wehman, J. Izes, dan Ragnar Oratmangun, punya kualitas bagus buat timnas Indonesia. Tapi, yang bertugas menaturalisasi mereka adalah PSSI, ujar Hamdan Hamedan dalam wawancara di YouTube milik Yusa Nugraha. Jordi Wehman merupakan gelandang tengah yang usianya masih muda. Pemain berusia 24 tahun ini berkarier bersama ADO Den Haag dengan status pinjaman dari klub asal Swiss, FC Luzern. Pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023, Jordi memainkan 15 pertandingan bersama ADO Den Haag di ajang Eredivisie alias kompetisi kasta kedua Liga Belanda. Dia turut menyumbang 1 gol untuk timnya. Apabila PSSI menaturalisasi Jordi, maka opsi pemain di lini tengah akan bertambah, sehingga tim pelatih timnas Indonesia bisa mendapatkan alternatif baru. Terpantau follow Instagram Erick Thohir, Emil Audero berminat bela timnas Indonesia. Kiper keturunan Indonesia, Emil Audero Mulyadi terpantau mengikuti akun Instagram Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir. Kabar itu lantas membuat banyak pihak menilai hal tersebut sebagai tanda bahwa Emil masih tertarik untuk membela timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Emil Audero sudah beberapa kali ditawari untuk membela timnas Indonesia, sebab meski kini sudah berusia 26 tahun, Emil belum pernah bermain untuk timnas senior manapun. Emil tercatat hanya pernah membela timnas Italia kelompok umur. Hal tersebut jelas membuat dirinya masih mampu membela negara lain, termasuk Indonesia. PSSI pun pernah mendekati Emil pada 2016 silam. Namun kiper berkewarganegaraan Italia tersebut memilih untuk menolak penarawan itu, sebab Emil merasa masih percaya dapat menembus timnas Italia. Lalu pada 2021 yang lalu, PSSI kembali mencoba merayu Emil Audero. Namun, lagi-lagi PSSI gagal meyakinkan Emil Audero. Malahan ayah Emil, Edi Mulyadi menegaskan bahwa anaknya lebih memilih berjuang bersama timnas Italia agar bisa tampil di Piala Dunia. Jadi, lagi-lagi ia pun menolak penawaran dari PSSI. Pada saat itu, banyak fans pencinta sepak bola tanah air yang kecewa karena Emil Audero. Tapi, akhir-akhir ini isu Emil membela timnas Indonesia terdengar lagi. Sebab peluangnya bermain di timnas Italia pun terlihat masih kecil. Sementara PSSI tampaknya siap menerima Emil Audero kembali karena saat ini Sintayong dikabarkan ingin adanya tambahan pemain dengan status grade A. Piala Afrika jadi berkah tersendiri, termasuk pemain berdarah Aceh Kelvin Verdong. Piala Afrika saat ini sedang panas-panasnya. Piala Afrika yang biasanya digelar pada bulan Januari hingga awal Februari itu mendapatkan perhatian dari para pecinta sepak bola. Benua hitam itu banyak sekali mengekspor para pemainnya ke berbagai klub di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bagi sebagian pihak, turnamen 2 tahunan itu membawa berkah tersendiri, salah satunya yang dialami oleh pemain berdarah Aceh, Kelvin Verdong. Kelvin Verdong yang berdarah Aceh,
karena ayahnya memang orang Aceh dan dilahirkan pula di Tanjung Melaboh, Aceh Barat. Saat ini Kelvin Verdonk sedang berseragam klub Belanda NEC Nijmegen dengan status pinjaman dari klub Portugal, Famalicão. Kok bisa Piala Afrika menjadi hikmah bagi pemain kelahiran Dordrecht, Belanda, tanggal 26 April tahun 1997, 24. Salah satu pemain NEC Nijmegen, Soufiane El Karouani, saat ini sedang memperkuat negaranya Maroko di Piala Afrika. Mantan pemain Feyenoord itu sendiri yakin keinginannya akan terwujud, karena dia memiliki hubungan khusus dengan Ted van Leeuwen, direktur NEC. Dia Ted, juga yang memboyong saya 2 tahun lalu ke FC Twente, tambah Verdonk. Verdonk hijrah dari Feyenoord ke klub Portugal Famalicão sejak 2020, jadi ini adalah kali kedua dia dipinjamkan ke NEC Nijmegen, yang pertama berasal dari pemilik asli Feyenoord, kini dari pemilik asli Famalicão. Dia, Verdonk sendiri mengkonfirmasi bahwa ayahnya berasal dari Aceh, tulis akun Instagram Indonesian Football Talent. Kini keputusan menaturalisasi sepenuhnya ada di PSSI. Sandy Walsh tak sabar tampil untuk Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni tahun 2023. Timnas Indonesia akan menjalani agenda pertandingan bertajuk FIFA Matchday Juni tahun 2023, 2 laga bakal dilakoni tim Merah Putih. Laga pertama Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya pada tanggal 14 Juni mendatang. 5 hari berselang, pasukan Sintayong giliran menjajal juara dunia Argentina di Jakarta. Khusus untuk pertandingan versus Palestina di Surabaya membuat pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Sandy Walsh antusias. Ia tak sabar untuk tampil di kota pahlawan yang sekaligus mudik ke kampung halaman. Saya sudah mendengar kabar dari PSSI terkait FIFA Matchday Juni di Surabaya, itu merupakan kampung halaman kakek saya, ungkap Sandy Walsh dinukil dari laman PSSI. Saya sangat senang mendengarnya. Semangat, sampai jumpa di FIFA Matchday Juni, jelas pemain berdarah Belanda tersebut. Setelah menghadapi Palestina, Sandy akan melawan juara Piala Dunia 2022 yaitu Argentina. Pemain 28 tahun itu juga menanti kesempatan untuk meladeni Lionel Messi dan kawan-kawan. Melawan Argentina akan menjadi momen spesial. Mereka adalah juara dunia dan peringkat 1 dunia. Ini menjadi pengalaman berharga bagi saya dan tentu skuad Indonesia, jelas Sandy Walsh. Mengenal Delina Arts, pemain PSV Eindhoven calon bek Timnas Indonesia, gantikan Justin Hubner?